karena saya tadi sudah banyak bisikan Bapak Ibu. Mendung. Saya boleh liburan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Zamzami Bapak Ibu. Lahirnya di Bakar, enggak, di Probolinggo. Saya mandi di Bedadung, Bu. Jadi akhirnya kena mitos, kena kutukan saya jadi orang Jember. Gak bisa balik saya. Jadi kalau sudah di sana aku mesti berges pilek. Baru nyampe sini udah hilang. Oke, hari ini saya akan membawakan, atau kita hari ini lebih tepatnya sharing, ya. Jadi saya tidak membahasakan, bahasanya saya mengajari buatan. Nanti kita juga akan belajar yang namanya bagaimana perangkat atau aplikasi, ya. Gimana ya cara membuat aplikasi langsung dalam waktu 5 menit. Dengan misal butuh yang namanya materi sistem pernafasan, bisa. Hari ini ada namanya Canva, AI Canva. Kodingnya langsung muncul semua. Langsung muncul dan juga langsung bisa buat detik itu juga. Nanti kita buat. Oke, saya juga ada di sini mendapatkan amanah dari Bu Kepala Sekolah untuk mengikuti, dan sebenarnya tidak pantas untuk mewakili dari Kecamatan Sumbersari, karena saya tahu juga yang kita tahu bersama, mungkin jenengan juga lebih dulu daripada saya mungkin di dalam dunia pendidikan. Saya tidak amit, punten, khawatirnya takutnya kesannya mengajari. Sebelum itu mungkin saya juga berangkat dari ketidaktahuan. Jadi kita saling berbagi informasi. Dan saya juga di sini banyak ketertarikan dari yang namanya dunia digital, atau bahasanya hari ini kita sebagai pelaku konten kreator. Saya masuk di dunia konten kreator mungkin ini belum fitting. Masuk di konten kreator horor Bapak Ibu. Jangan bisa cek di YouTube Radar Jember. Ada Radar Jember digital, playlistnya teror. Itu isinya saya mereview rumah sakit, Gedung Bereng, Jentos, Watu Ulo, Papuma. Jadi dengan teman-teman dulu. Nah, sekarang juga saya di SD Kebon Sari 4. Di sini dengan teman-teman juga aktif juga di sosial media. Aktif juga jadi untuk sarana publikasi, entah itu dari pembelajaran, entah itu kegiatan. Karena ngapunten, hari ini kita guru dan sebagai pendidik itu jadi sorotan Bapak Ibu. Kalau ada yang salah dari pendidik, langsung dihajar habis-habisan. Apalagi terakhir kasus yang viral Rizky Ka'bah, mungkin jangan pernah ingat, yang menghina guru sebagai mana sadisnya. Guru yang katanya itu tidak pernah menghargai siswanya, suka dirasani, ya, nggak ngerasani, kan evaluasi Bapak Ibu, bukan ngerasani gitu. Jadi ini yang menjadi PR kita semua. Kalau misal murid suatu kelak gitu, kalau ada murid yang korupsi, ada murid yang memang tidak bisa diatur, kriminal, gurune sih nggak benar sebenarnya. Ngapain itu jadi guru yang dicetak kayak gitu? Hari ini kita mendapatkan sorotan yang lebih banyak negatifnya. Jadi maka dari itu kita hari ini juga ada amanah dari Pak Ivan kemarin sudah ketika beliau menyampaikan itu selama pelatihan 2 hari, bahwasanya ada salam untuk sosial media di masing-masing sekolah untuk diaktifkan. Jadi tetap aktif untuk kita publikasi setiap minggunya. Itu salamnya seperti itu. Oke, lanjut. Hari ini langsung ke materi namanya kebijakan digitalisasi. Digitalisasi itu berangkat dari ada namanya survei internasional PISA Bapak Ibu. Nah, itu tren numerasi, literasi menurun. Jadi dari beberapa tahun terus menurun. Bahkan mungkin Bapak Ibu sering mungkin ya, ada anak yang mungkin sudah di kelas tinggi, bahkan saya pernah ngajar di SMP, itu tidak bisa baca Bapak. Tidak bisa baca. Jangankan yang anak kecil, bahkan yang sudah dewasa, sudah punya anak, perlu bisa.
ketika di sosial media info HP dijual lokasi anti roboh, spek normal, harganya 2.500.000. Komen info lokasi, harganya berapa? Nah, membuktikan bahwasanya kekurangan literasi itu tidak hanya menyerang usia muda. Usia tua juga gitu. Apalagi ada ono berita, ya, ada berita clickbait. Lihat kalau sudah judulnya guru tidak bisa diandalkan, langsung. Jadi padahal kita belum baca secara keseluruhan. Itu makanya kita mudah dipermainkan oleh media. Oke, nah dari kebijakan itu akhirnya mungkin timbul untuk pemerintah melakukan percepatan untuk digitalisasi. Salah satunya dengan mengirimkan bantuan PID. Sudah dapat ya Pak? Ada di mana? Di sekolah di mana Bapak Ibu? Oh, ada di kelas. Oke, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, dijadwal gitu. Di SD mana? Kebonsari 2, alhamdulillah. Ada lagi? Mungkin Pak? Ada di ruangan kepala sekolah, Pak? Oh, di lab. Nah, sudah ada semua. Bahkan terakhir saya dapat informasi ada PID yang hilang, Bapak Ibu. Jadi kemarin ketika saya melakukan BIMTEK digitalisasi di aula dinas pendidikan selama 2 hari, saya juga dapat informasi dari Pak Irfan. Anak saya hilang, Mas. Anak saya hilang. Tidak tahu ya seperti itu. Mungkin SOP-nya lagi diperketat lagi. Kalau bisa ada tralisnya Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah ada tralis semua ketat kuncinya. Tralis tapi kuncinya akeh nyekel. Nah, itu harus benar-benar diperketat kembali. Terus tambahan untuk dari BPMP itu ketika ada kerusakan apapun itu silakan Bapak Ibu bisa buka dashboardnya BPMP. Jadi silakan melakukan pelaporan. Jadi sebagai bentuk juga perawatan. Nanti banyak juga perawatannya, tidak boleh di bawah sinar terik matahari. Terus juga tidak boleh pakai yang keras, nyentuhnya pakai yang keras. Karena mungkin Bapak Ibu. Nah, makanya ketika mungkin yang susah untuk mengkondisikan anak-anak saja. Karena di sini juga materinya banyak, jadi saya skip saja. Di sini tadi yang sudah saya jelaskan ada tren hasil PISA menurun. Terus ada kualitas SDM dan daya saing global rendah. Transformasi digital mendesak, otomatis kita mau tidak mau karena berdekatan dengan teknologi, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Karena hal ini kita sudah diuntungkan ketika anak-anak kita itu tidak bisa jauh dari HP. Makanya pernah saya coba ketika pakai HP mereka antusias. Bawa HP ya besok ya. Tapi kita jadi satpam dulu. Nah, jagain dulu, taruh lemari dikunci yang rapat. Tidak boleh diambil ketika waktu pelajaran. Jadi memang harus banyak mengkondisikan. Terus di sini ada akses dan infrastruktur TK Gempang. Nah, di sini ada yang sudah ada listrik tapi tidak ada koneksi internet. Ada yang sudah koneksi internet tapi listriknya tidak ada. Nah, beberapa pedalaman ada yang seperti itu. Makanya biasanya ada tambahan seperti solar panel. Oke, kita lanjut ke PID langsung langsung saya praktek saja, tidak perlu langsung Jadi kita pengenalan fitur dulu Bapak Ibu. Biasanya kalau tombol power diklik 1 kali, apa yang terjadi? Mati total. Oke, kita coba. Mati, betul. Ternyata lock screen. Nah,
Jadi kalau misalnya dengan pakai BID, wes tak paten mas, wes enggak sih ribu. Gimana caranya? Ditekan 1, 2, 3. Ada matikan, ada mulai ulang. Jadi refresh kalau yang mulai tuh. Nah, di sini sudah ada beberapa aplikasi juga yang bawaan sudah disediakan. Nah, di sini juga ada taman belajar, dengan bisa akses ini, gitu. Ada admin, ada kursus, sudah mungkin dengan semua tahu. Nah, terus di sini ada navigasi cepat, gitu. Beranda. Nah, kalau di Minimes ada jendela tugas, gitu. Moga sambil dilihat Bapak Ibu. Panas ya. Soalnya saya belum sholat zuhur juga, panas. Masa ngasih ya? Oke, lanjut. Di sini ada langsung ke papan tulis. Nah, ini sikat, jadi pen bisa diatur tebalnya, warnanya seperti apa. Saya coba digitalisasi. Di sini ada stabilo, jadi jangan bisa stabilo yang mungkin penting, jadi tetap transparan di. Nah, terus ada pilih, bisa dipilih dengan pindah sini dengan perbesar, bisa, gitu. Nih, hapus sudah ada pilihannya di sini, gitu. Pilih yang terpenting dari sini sudah di sini, seret bisa. Nggak perlu dilingkarin, itu gitu. Fitur hapus di bawah. Nah, di sini bisa hapus semuanya langsung. Terus ada memasukkan. Nah, ada memasukkan foto, grafik, ya. Nah, di sini grafik, misal jenengan mau yang ini. Nah, ini gitu. Nah, ini bisa diatur warnanya Bapak Ibu. Oke. Dihapus lagi. Kita coba masukkan kembali meja, tabel, oke? Dengan tadi dari sini. Butuh berapa? Misal sini. Nah, segini. Oke. Ini gitu. Kita coba lagi, ada catatan. Nah, jadi papan itu masih tetap kelihatan. Jadi jangan mungkin menambahkan catatan di sini. Ketika pembelajaran berlangsung, tinggal di sini sudah ada warnanya sendiri. Ada teksnya juga langsung. Terus ada alat. Nah, ini gitu. Dengan mau garisi misal, berapa senti, tuh ya. Ada acara mana nih Pak? Memasukkan papan tulis putih ganda. Jadi kalau misal ada 2 soal atau anak-anak 2 orang menulis bersamaan bisa Bapak Ibu. Jadi ini ya. Jadi yang satu di samping, yang satu di sini. Mata. Kalau misal ingin satu papan tulis, tinggal di sini sudah ada opsi keluar. Gitu ya. Terus ada juga pencarian web Bapak Ibu. Langsung searching foto wifi-nya. Nggak bisa offline. Nah, di sini misal kita cari namanya full. Muncul sudah. Aduh, robot. Gitu ya. Terus di sini ada mencabut, jadi yang jenengan misal nulis 1. Coretan terakhir bisa dihapus terus seperti itu. Paham ya? Terus lanjut sekarang ke pengaturan. Grafik pintar. Coba. Set. Set. Langsung otomatis bundernya lebih sempurna, walaupun kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nonton ya? Terus kita coba lagi. Ada namanya transkripsi kata standar. Apa ini? Nggak tahu juga saya. Tahu. Digitalisasi, misal digital.
langsung. Seperti itu. Terus banyak penulis tadi sudah mode tulisan pena. Jadi hanya tulisan pena. Kalau tangan nggak bisa. Coba. Nggak bisa kan? Ini baru bisa. Itu jadi menghindari mungkin sentuhan. Bisa pakai yang ini. Terus ubah latar belakang. Ini biasanya hampir kompetisi sepak bola, ya. Ganti. Saya ingin menyerang Kebonsari 4. Ini bisa set di sini, kamu nyerang sini, Kebonsari 4 langsung mati. Itu ya. Ini karena fiturnya belum dimatikan. Jadi terbaca dibenarkan lagi. Nah, di sini juga bisa polos juga bisa nih, ini ada. Ini foto. Jadi dengan bisa masukkan foto. Misal backgroundnya mau diganti, di sini bisa langsung. Apa yang mau diambil? Gitu guys. Sudah, seperti itu. Hapus. Oke, sekarang fitur ini Bapak Ibu di samping ini navigasi. Ada di kanan, ada di kiri. Gimana munculkan juga agak ruwet seperti mana ini. 5 jari. Set. Sudah muncul. Terus misal kita di sini pakai digital. Fiturnya apa saja? Ada soroti. Misal di sini yang disoroti belajar. Misal, ini kira awakmu butuh belajar. Kita kan lagi belajar. Jadi anak-anak tuh benar-benar fokus ke satu. Ini sudah ada pengaturannya sendiri, udah ada yang di sampingnya gitu. Terus ada jeda bris ya. Terus apa nih? Tampilan tengah. Ini ada ambil screenshot gitu, ambil ini. Ini sudah ada, bisa disimpan juga, sudah ada. Keluar. Oke, sudah. Ada halamannya dari bawah, ini bisa ditambahkan halaman dengan, dan ini juga bisa disimpan Bapak Ibu. Jadi misal jenengan hari ini pembelajaran sistem pernapasan ataupun sistem pencernaan, besok jenengan ingin melanjutkan, tidak selesai 2 JB, bisa dilanjutkan, sudah bisa di-save, dan bisa disimpan, ya. Ini, limpah di mana sih? Itu ya. Jadi nggak hilang tulisan jenengan, tidak khawatir hilang. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Mungkin jenengan sudah tahu ya. Daripada saya. Gak apa-apa. Memang kalau lagi dahar itu tidak boleh ngomong. Di sini ada volume juga, kecerahan gitu, sudah tahu semua. Di sini fitur kembali, sudah juga ada langsung ada pengaturan juga. Jaringan internet di sini. Basicnya ini memang Android. Jadi tampilannya bukan PC. Jadi kayak HP-nya menjaringan semua. Makan gitu. Oke, langsung materi. Nanti saya mohon izin untuk terakhir kita mengerjakan soal digitalisasi background. Jadi langsung aplikasi gimana kita menerapkan pada anak didik kita. Makan gitu. Jadi biar juga tahu, bisa dibuat ulangan harian dengan HP, sangat bisa. Bahkan anak yang curang itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi ketika dia berpindah tab,
itu kedeteksi. Nah, ini pindah tab ngapain dari Google. Nah, jadi benar-benar kita irit yang namanya kertas, kan deh. Terus pertanyaannya juga bisa dibuat oleh AI. Nah, jadi kurang manja gimana? Ya, kita lapar GoFood. Ya, enak. Pengen diterno gak usah ngenteni duwe bojo. Nah, langsung Gojek, Gokar. Yo, sak asine. Nah, kadang sik lewat gak mau asin nih sepeda ini sik udan gak mau ngapel. Ah, sik sono. Makanya benar hari ini kita memasuki era digitalisasi. Oke. Oh iya, harus bijaksana, benar bukan dua mata pedang yang berbahaya dan menguntungkan. Capek kayaknya. Mikir sih kesel. Inspirasi penggunaan bahan ajar interaktif untuk digitalisasi pembelajaran. Peserta mampu memahami definisi bahan ajar interaktif. Nanti kita tahu gimana ciri interaktif itu, guys. Menemukan inspirasi bahan ajar dan memanfaatkan bahan ajar interaktif dalam garis bawah digitalisasi pembelajaran. Biasanya kan Bapak Ibu kita dari pendidik juga memiliki prinsip yang tidak sama kan. Ada yang Mas, aku itu sudah terbiasa pakai kapur Mas. Saya terbiasa menjelaskan tulis di papan dengan kita berinteraksi dengan murid. Ruhnya itu dapat Mas. Ada yang mungkin seperti itu, tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa. Oke. Ini kan pengenalan, jadi jenengan bisa pakai ketika misal tidak sempat, jenengan butuh yang cepat itu bisa. Latar belakangnya tadi sudah saya jelaskan. Mengapa perlu bahan ajar interaktif? Meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi interaktif itu biasanya ada umpan balik, memvalidasi pemahaman mendalam, berkesadaran, bermakna. Apa Bu? Prinsip pembelajaran mendalam, menyenangkan, pulang cepat, menciptakan pembelajaran menyenangkan dan personal, memberikan umpan balik yang instan, dan mendorong berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ngapunten, beberapa anak itu pada hari ini ketika diberikan instruksi secara beruntun itu nge-lag kan. Nanti kalau misal ketemu guru itu kasih nyampe, saya aja dulu disuruh beli gula 1 kilo nyampe toko. Apa Ibu? Beli garam apalagi yang sembarang. Itu perlu kita ke anak-anak berlatih. Misal ice breaking juga yang yang benar-benar memacu anak-anak. Biasanya pakai ice breaking video kayak game itu Pak, itu kayak Mario Bros, tapi Mario Brosnya nggak ada di sana. Tampilannya hanya tampilan jalannya saja. Jadi kita seolah-olah kita Mario-nya di sini, kita yang meloncat. Nah, itu anak-anak biasanya ampuh gitu biasanya di jam terakhir Allah kali itu Pak, sebenarnya Pak. Enggak sengaja Pak. Pak cukup ya. Nah, ciri bahan ajar interaktif membutuhkan aksi dari pengguna, klik, geser, ketik, dan pilih. Itu kata kuncinya. Memberikan respon atau umpan balik berdasarkan interaksi, bersifat dinamis dan adaptif. Tidak diam. Nah, inspirasi aplikasi pembuat bahan ajar nih, jadi nggak perlu dengan sudah mikir keras-keras Bu. Banyak yang dipikirkan Bu. Cicilannya sih akeh.
Kayak orang jemuran gitu, Pak Samsam gak mati-mati. Nah, ini karena saya amanah di Bapak Ibu ngapunten. Kalau saya pengen cepet sebenarnya, cuma ya gimana? Ya mendung. Tapi jenengan bawa mantel kan? Oh aman. Pokok gak bawa payung. Gak bawa payung kan? Entar. Wall terus ada Canva, oke? Ini sudah nggak asing. Terus integrasi aplikasi bahan ajar. Di sini ada GeoGebra dan sebagainya. Itu biasanya memuat beberapa pelajaran yang berbasis 3D. Ya, jadi misal sistem pernapasan, gitu. Pencernaan itu bisa jenengan jantungnya dibolak-balik. Nah, itu gitu. Itu sudah ada. Jenengan mau misal nggak ingat apa sih jadi Pak Samsam, bisa cek di TikTok Bapak Ibu. Di TikTok itu jenengan diketik di pencarian itu sudah sak gosip skandal muncul kabeh, apalagi pelajaran. Nah, muncul semua itu sudah. Bahkan saya tidak ingin lihat gosip artis muncul Bapak Ibu. Nah, algoritmanya seperti itu. Makanya kalau anak-anak dibatasi sosial media itu sudah benar sebenarnya. Karena ketika algoritma itu muncul tentang penganiayaan, kekerasan, gosip dan sebagainya, otomatis sudah padahal nggak pernah mencarinya. Jadi digolek biasanya mortal. Nah. Oh kalau pas ditinggal dulu. Jadi untuk pembelajaran interaktif karena sudah ada semua gitu. Aktivitas interaktif yang relevan untuk SD ada latihan soal, game edukasi. Nanti saya contohkan juga untuk game edukasi di Canva, gitu. Jadi jangan bisa nyoba di rumah, eksplorasi, aktivitas, cerita. Terus pembelajaran interaktif meningkatkan minat belajar juga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih bermakna, gitu. Pasti bermakna, berkesan anak-anak. Kalau hal itu dilakukan secara berbeda, apalagi yang berkesan. Bahan ajar adalah kunci untuk digitalisasi pembelajaran. Jadi bahan ajar kita juga menentukan bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Ya, kalau sudah, assalamualaikum anak-anak, guru besok buka aplikasi, nyalain dulu. Nah, itu mungkin lebih karena anak-anak itu sudah tahu Pak Ibu. Itu kalau guru itu biasanya cuma ngasih tugas itu sudah ada sudah Pak. Ya kita biasanya ada di sana ya Pak. Itu kadang yang saya temukan kadang seperti itu. Ya, entah dia ngerasani saya, Anda nggak tahu saya. Nah, pernah menggunakan bahan ajar interaktif dari ruang murid? Sudah install di device-nya? Sambut. Rumah pendidikan, rumah pendidikan ada fitur ruang murid, ada ruang orang tua. Jadi orang tua bisa di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, melalui itu bisa dan juga ini informasi. Orang tua juga bisa mengakses tidak hanya akun itu, akun ID belajar. Okay. Jadi semua bisa mengakses. Jadi bisa disosialisasikan ke wali murid. Jadi mungkin butuh. Ini mengapa ada ruang murid? Karena digitalisasi sesuai kebutuhan dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini ada cara menggunakan sumber belajar sudah ada, gitu. Ada lab maya seperti laboratorium tapi maya, gitu. Terus ada juga game edukasi, video interaktif, gitu. Jadi PID itu gak hanya dibuat YouTube, Bapak Ibu. Sekarang materi apa anak? Sistem pernafasan, klik golek sing view-nya paling akeh. Oh iya, bisa. Sudah klik mari ngono pembelajaran iklan Bapak Ibu. Iklan yang pinjol. Nah, langsung es breaking otomatis itu. Nah, buat guru. Nah, cara akses ruang murid sudah ini, guys. Bisa dilihat sendiri nanti kalau butuhannya bisa ke saya, guys. Jadi kalau sudah banyak nomornya saya biasanya enak ya tutulan. Lanjut. Ini ada rekomendasi pembelajaran, ada saya ambil satu station rotation. Jadi station rotation itu ada beberapa stasiun. Jadi ketika ini biasanya saya gunakan assessment Bapak Ibu. Yang satu PID, yang satu misal puzzle, yang satu latihan soal. Jadi mereka ke sini sudah mengerjakan, ke sini lagi mata. Jadi station rotation seperti itu, tidak jauh seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini teorinya seperti itu Bapak Ibu. 11. Jadi bisa gantian biasanya. Jadi
kadang saya per kelompok. Benar. Bisa juga kalau saya biasanya station rotation pakai metode harta karun. Jadi mereka berkeliling, saya kasih clue-nya, mereka nyari, mereka muter. Tapi yang satu titik khusus di sini, jadi mereka gak nyari kemana-mana. Khusus di daerah kelas 5, clue-nya di sana. Terus di kelas 4, clue-nya di sana. Jadi 4 itu, mereka nanti berkeliling. Gitu. Nah, seperti pos lah intinya. Ini karena bahasanya di sini bahasa pendidikan harus bagus, namanya station rotation. Ya sini mono itu. Nah, kayak nih, padahal apa station rotation itu salah luput. Ini third classroom, terus ada lab rotation, ya. Sun juga. Nah, dalam posisi Bapak Ibu terkait pemanfaatan bahan ada interaktif di mana? Ada yang sudah 20, apa sing telu diangkat dari loro, ada yang munggah angel. Nah, bukan berarti seperti itu, ya tergantung psikologisnya. Kadang dia dua sombong. Nah, tergantung yang menilai siapa. Kan hari ini seperti itu. Bukan siapa yang melakukan, tapi siapa yang menilai. Asik. Anaknya Mario Producer. Saya tenang, bentar lagi gak apa tuh. Emang karena kalau belum sholat itu agak panas. Tangan, kena melang kesel. Terakhir 6. Ini yang ditunggu. Makanya nggak cuma muridnya ya Pak Ibu. Saya ingin terima kasih. Inspirasi asesmen dan perencanaan pembelajaran digital. Ini jadi pasti acuannya namanya pembelajaran mendalam itu dimensi profil lulusan dan sebagainya. Nah, lanjut. Sampai ya kalau kayak gini. Barusan. Objek. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran ada asesmen, ada juga langkah pembelajaran. Nah, penilaian yang selanjutnya disebut asesmen untuk pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar. Lanjut. Nah, prinsip asesmen berkeadilan. Tidak boleh mulai aneh pas di kelas 5 sampai ngajar kelas 5, aneh tidak nilai api. Tidak boleh. Tidak boleh berdasarkan perasaan, tidak boleh, harus objektif. Di sini juga objektif, ada edukatif ya, ada juga evaluasi dari orang tua ya. Walaupun evaluasi itu kita kadang menerimanya nggak hanya evaluasi pembelajaran, MBG ini saja dievaluasi. Lagi bisa percepatan update status. MBG-nya hari ini kayak ini ya itu. Ya apa bro? Saya sampai di kelas itu makanan yang tidak layak konsumsi, saya print 3 lembar, saya taruh di papan, saya foto taruh di grup. Ini Bapak Ibu, saya effort untuk mengedukasi anak-anak. Kadang ada status wali kelasnya sih di wali kelas. Betul. Moro. Asesmen ada 2 gitu, ada asesmen formatif, ada sumatif. Kalau sumatif itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Semesteran. Kalau formatif itu dalam proses pembelajaran, gitu. Lanjut, jenis asesmen ada as sebagai for, untuk, of, akhir proses pembelajaran, pada. Lanjut. Teknis asesmen sudah kita tahu semua, observasi dan sebagainya. Ada portofolio dan tulisan. Sudah entar lagi langsung. Namun, mulai mau tak ada lagi. Aku wis menek masalah lo misalnya ya apa? Mau ambil itu tadi Bu. Tak tunggu sama saya sampai selesai makan. Saya sampai lupa kalau pegang. Ya Allah. Tak kira ulekan. Separuh digitalisasi. Betul. Tenang, udah lagi, terima kasih ya. Ini ada pemanfaatan dalam kerangka pembelajaran.
ada identifikasi seperti biasa, isinya RPP, ada yang menyebut RPM, sama saja tidak ada mutlak nih. Jenengan harus pakai RPM, RPP terserah, pokok gawe barang aja. Mantap. Ada ini ya, lanjut. Set. Terima kasih. Kita langsung ke background. Hebat, terdapat. Nanti saya minta tolong ya, karena juga saya dibebani dengan RTL. Oh, maksudnya ditugaskan, tidak jadi beban Ibu. Ahutan Bu. Terbiasa terbebani. Udah, urusan keluarga. Oh, nanti saya pindah nanti dari sekolahnya. Jadi nanti saya minta pakai Padlet, saya nanti jenengan scan barcode. Jadi jangan yang bagus-bagus aja ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama saya Zamzam loh Bu. Lihat bocengan iso lagi. Kita langsung wayground. Sudah tahu wayground apa wayground itu Bu? Dulu sebutannya apa Bu? Quizis, betul ya, ganti wayground. Di sini ada beranda, jenengan bisa buat pakai AI juga, nggih? Dibuat sini bisa, terus oh, jenengan putuskan pendesain jenengan semua. Kalau wifi boleh mau. Enggak Bu, saya dukun. Set. Tolong Bu. Lah aku kesurupan tak jano ning lapangan basket. Kok lah sadar diri. Jadi nanti kita bisa dibuat di sini, nanti tersimpannya di perpustakaan. Terus kita coba kuis digitalisasi pembelajaran untuk guru. Oh, ini kok sampai jam dulu. Kalau laptopnya bisa nggak mikir toh? Bu Surti alhamdulillah, motor Bu, ditunggu Bu Surti. Bu Sutri, ya Allah, ampun Bu. Bahaya salah namanya. Bahaya saya. Lemah. Iya Bu, makasih temannya Bu Sarsa. Bapak Ibu punya Canva? Sudah bisa buat aplikasi, buat web? Coba langsung Miss. Padahal si Anya. Mouse-nya. Buka Canva Bapak Ibu. Oke. Cek, ada trik gak mau bondo. Triknya Mas, mau diganti kok. Wah, enggak apa-apa. Saya tuh biasa seperti ini. Iya. Ya ikut gengong aja, nggak mulai. Alhamdulillah saya di gugus Kebon Sari ini lebih lepas. Jadi saya berdesak. Pemain TV soalnya. Habis makan hilang Mas. Oh ya lapar. Loh, kamu mau review ayo bro. Saya bisa, kan? Allah.
Alhamdulillah peka ibu ini. Sih. Saya kok dukun ini nular. Lutut dong. Lutut tak. Oh ibu makasih kita. Pak ngerupel. Nah, tenang bu, jenengan kan pulangnya malam toh bu. Jam 7, jam 9 malam. Oh akhirnya. Tenang bu, bawa cari. Nah, itu ya. Kayaknya makasih bilang saya. Nah, ini geng. Nah, misal jenengan di sini ada 15 pertanyaan, oke? Di sini bisa ditambahkan pertanyaan yang serupa. Mau nambah pertanyaan lagi, kita hasilkan menggunakan AI. Nah, muncul pertanyaan dengan materi yang serupa, Bapak Ibu. Bisa langsung ditambahkan. Oke? Bagus. Langsung main ya. Set. Jenengan buka background, klik, jadi nanti bisa atau langsung pindai kodenya, biasanya langsung diarahkan. Nah, jadi ngerjakan di sana. Ada nilainya, jadi jenengan nanti ketika ulangan edit kertas. Ini ya kodenya, barcode-nya. Set. Iya Pak. Tak kira mulai di jam 1 Pak. Ternyata dipulangkan jam 5. Gak ada yang tahu satu ruangan. Gak ada yang tahu. 2 hari juga. Nah itu ya. Namanya kalau misal malu Bapak Ibu bisa ganti yang lain, bunga mawar Pak. Kalau tidak bisa nge-zoom barcode-nya bisa ganti HP. Nanti pulangnya ke konter. Lihat pesertanya gak ada yang masuk ini masih. Nah, siapa itu? Cintaku asik. Semangat kamu. Superman. Pak Adi, Pak Adi gak pegang HP. Mate. Ini bukan tapi pelajaran ini. Perlu 5 peserta. Jadi moto barcode tak kena ini. Sini Pak. Oh, ini kok sih bahaya. Iku elek ngeblur biasanya Pak. Ngeblur, terus sinyalnya terganggu itu. Barcode tak kena. Sudah 17 peserta. Jumlah peserta 70 ya? 100 bisa dilihat semua ya, Bu? Caca, ini Power Ranger. Hebat. Asik. Iya Bu. Jadi kalau menang itu, kalau kalah itu kan namanya kan. Mulai. Sudah? Langsung mulai. 21 ini sudah. Langsung mulai. Itu saya berusaha untuk. Kalau nggak bisa barcode-nya, ini kodenya bisa. 26 25 30. Iya, betul.
Amin Ibu, saya juga baru pindah dari SMP Pak. Jadi mungkin panjenengan juga lebih dari saya. Kebetulan Pak William nganu berkasnya, sama-sama biologi sama saya. Alhamdulillah. BG. Gak asing bunyinya. 26 peserta. Alhamdulillah antusias. Maju tidak apa-apa Bu. Maju tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Jadi pemadai tidak apa-apa. Bonus. Itu Bu di belakang jenengan Bu, berusaha Bu kasihan. Sabar. Moga bisa dicuili. Jangan makan dulu ya, karena saya belum makan. Oh iya Bu, apa adanya itu jujur itu diperlukan dalam dunia pendidikan. Oh ini sudah ya. Sudah ya? Kayaknya udah agak betah nih, saya nggak enak. Oh ini, oh sudah. Mulai. Mulai. Ya, Pak. Ini kamu yang jawab. Aku yang jawab. Aku sini sopan. Iya. Nah, di sini ada fitur anti kecurangan. Jadi dengan bisa lihat siswa yang berpindah tab, nyari jawabannya bisa di sini kelihatan. Oke. Terus ada fitur di sana ada bantuan 50-50. Jadi kalau ada 4 ABC jawabannya itu 2 bisa hilang. Jadi jangan lebih mudah menjawab. Soal yang wasiatul amaliyah nomor 1. Disusul oleh Bu Yuli, Bu Nur. Nor. Adik kelas, asik. Ibu Nur nomor 1. Asik. Jadi nanti ada tampil nilainya juga per masing-masing, yang salah nomor berapa juga muncul. Masih Bu Nur, ada Bu Wasiatul di sana. Bu Delima mau menyusul. Ada fitur itu di bawah, Bapak Ibu bisa bantu jenengan. Ketika salah bisa dikerjakan kembali ya.
Gratis ini. Oh, Bono terbaik. Boleh apa ini? Oh, dapat ini jajan. Senang Bu. Nih yang merah-merah ini berarti salah. Munur masih di posisi 1, sudah selesai sepertinya. Masih berusaha, oke, sudah selesai, bagian selesai. Sudah, mau kita akhiri? Lanjut? Akhiri ya? Oh, masih gedung. Alhamdulillah, Kak Ilik, Kak Rijal Mulik. Ya, terakhir ntar lagi saya kenalkan AI Canva, selesai. Sabun. Kita akhiri. Set. Mana Bunur mana? Silakan berdiri Bunur. Wow, ya. Monggo, maju ke depan Bu. Serah terima. Tidak kabul. Sudah berkata. Jangan dulu. Dapat seperangkat alat perut. Terbaik ini. Set. Foto dulu. Ini kamera. Set. Ini tambah tepat fotonya tambah larang. Oke, terima kasih Bu Nur. Hebat. Lek jenenge aneh-aneh wis angel boleh. Oke, lanjut terakhir AI Canva. Di sini kita sudah buka AI, ada lainnya, ada AI Canva ini ya. Nah, di sini saya sudah ngetik tadi karena khawatir lemot, buatkan game edukasi tentang sistem pernafasan yang menarik dan seru. Di sini sudah ada. Nah, mereka akan buat codingnya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu akan muncul di sini kan publikasikan. Sudah ada webnya disiapkan. Kita coba mana webnya. Nah, langsung muncul Bapak Ibu.
Sekejap. Hebatnya teknologi seperti itu. Oh iya, kalau ini bisa. Itu atau kamu dilihat Prabowo kan, Bu? Katanya gitu katanya, Bu. Nah ini ya, karena instruksinya tidak terlalu mendetail, jadi apa adanya biasanya. Itu ya. Nah kita coba simulasi nafas. Nah diafragma. Nah ini ya. Nah ini sudah. Ini dari yang saya ketikkan atau perintah yang saya berikan di AI. Langsung keluar dengan webnya. Jadi anak-anak tinggal akses linknya saja. Jadi anak-anak sudah bisa seperti itu. Jadi jangan bisa coba di rumah. Jadi disiapkan dari rumah sudah bisa. Nah, karena saya hanya menarik dan seru, jadi apa adanya. Kalau di ruang murid itu sebenarnya ada, cuma tidak lengkap. Kurangnya di ruang murid itu materinya, terutama di SD itu nggak semuanya ada. Itu di ruang murid. Jadi itu dari saya. Mungkin terakhir saya minta untuk jenengan evaluasi, saya ambil. Sebentar. Bu, enggak. Dengan apa yang jenengan pelajari hari ini, terus apa yang akan dilakukan. Yang satu apa yang sudah dipelajari, yang kedua apa yang akan dilakukan. Terus yang terakhir mungkin ada pertanyaan. Jadi tanyanya di sana aja, Bu. Kalau di sini nanti konconnya boleh. Oke, matur nuwun. Bapak Ibu pendidik dari Gugus Kebon Sari dan Karantina, semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan dalam mendidik di era yang tidak mudah. Jadi semoga semua juga diberi kelancaran, utamanya urusan dunia dan akhiratnya. Belum selesai mikiri anak yang di rumah, belum selesai mikiri suami dan istri yang di rumah, mikiri anak ibu. Karena beragam Bapak Ibu. Ada yang anak-anak itu gak punya orang tua, ada yang sama mbaknya. Jadi beragam. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, gitu. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Monggo itu saja dari saya. Semoga apa yang hari ini kita pelajari, apa yang hari kita bersama-sama kita belajar, semoga bermanfaat. Nah, khususnya untuk kita, murid-murid kita dan lingkungan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih Pak Zamzam atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian rangkaian acara yang kita lalui bersama. Tapi sebelumnya kita pantun penutupan dulu Bapak Ibu. Semoga ilmunya tadi bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Tetap dijawab semangat, masih semangat Bapak Ibu? Oke. Pergi ke taman melihat kupu. Hinggap manja di bunga melati. Kalau ada salah kata dan laku, mohon maaf, seterus hati di sini Bu. Terima kasih semua karena cinta. Akhir kata ucapan terima kasih. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.